kayak anggota pengurus sampai mau tidur, aduh Prokja ini belum belum deh, aduh kok ketua ketua panitianya kok gini, aduh kok pengurus ini kok ngilang. Jadi tuh kadang sampai bangun tidur lagi masih mikir, aduh besok rapat gini, jadi sampai mikirin diri sendiri aja enggak, itu malah di Iya, luar perkiraan semua. itu di luar Keadaannya tuh pikiran. sampai, iya sampai aku tuh megangin tangan ada pengurus yang bener-bener udah KO gitu, aku megang kayak, aku berdoa ya Allah sembuhkan ini pengurus pada kayak gini kayak gitu. Jadi kayak, kenapa panitianya kayak gini, itu di luar apa yang dipersiapkan sama panitia. Halo kakak, Iya. gimana kakak suaranya ini? Sudah terdengar atau Udah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini baru pulang Iya. dinas ya kak? Iya masih pakai baju putih. Aduh, terima kasih kak sudah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai bareng kami. Iya. Maaf ya lagi menyusun. Iya. Suara saya jelas nggak? Say hey dulu buat teman-teman fans kita kak. Aduh, fans. Gimana kabar kalian? Kakak, kita nih mau ngobrol-ngobrol sedikit nih kak, ngobrol-ngobrol santai mengenai perjalanan kakak selama menjadi ketua. Kedengeran nggak kak suaranya kak? Suaranya macet-macet. Ini yang nggak ada sinyal di tempatku ya? Ini nggak tahu juga sih kak, ini antara sinyal siapa yang nggak ada. Iya kayaknya punya aku deh. Dari tadi ngeliat apa namanya yang live sama Kak Husni tadi juga udah itu muter-muter. Ini di masa pandemi virtual kayak gini yang sangat disusahkan seperti ini ya kak. Iya bener banget. Ya ini Sinyal. padahal kalau misalnya kita ngobrol langsung kayaknya seru banget sebenarnya. Tapi karena lagi COVID terus sedang sibuk masing-masing juga tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita bertemu secara virtual dulu ya kak. Iya kalau nunggu ketemu langsung kayaknya nggak tahu deh kapan bisa ketemunya. Ini kak buat saling mengenal nih sama teman-teman, kakak bisa perkenalkan nama, tanggal lahir, mungkin statusnya bisa sekalian. Aduh, statusnya ya baik. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi. Saya masih mahasiswi, profesi nurse. Kemudian tanggal lahir saya 17 Desember. Terus abis itu udah tua. Jadi tahunnya nggak perlu disebutkan ya, karena udah tua. Terus statusnya Insya Allah. Insya Allah apa ya? Insya Allah yang terbaik ya kak ya. Iya, benar-benar. Insya Allah yang terbaik. Kalau boleh tahu nih kak, kakak menjabat sebagai ketua fans itu di tahun berapa dan sampai? Tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019 pas di periode saya itu kebetulan harus 1 tahun kan, Desember ke Desember. Jadi 2018 Desember sampai 2019 Desember. Intinya itu. Kalau di selama menjabat nih kak, sebagai ketua, apa sih suka dukanya? Mungkin sukanya dulu ya, kita bahas yang senang-senang dulu. Yeah. Jadi sukanya itu bisa kumpul bareng. Kebetulan waktu periode saya itu pengurusnya banyak. Terus minat
mahasiswi di keperawatan itu yang berminat di PANS tuh kebetulan banyak banget gitu waktu dulu tuh. Jadi eh, senang. Terus waktu saya menjabat itu keinginan saya itu hanya apa namanya, dua, dan itu alhamdulillah terlaksana. Jadi aku tuh pengen ini lebih ke pengurus ya waktu itu. Di pengurus itu ketika lagi contohnya lagi rapat atau lagi apa kayak gitu, terus kita mengutamakan kayak pengurus sholat bareng, terus ada kegiatan sholat bareng, dan itu terlaksana. Dan itu seneng banget sih menurut aku. Terus abis itu bisa makan bareng, kita sering kumpul-kumpul dulu kalau waktu dulu itu. Jadi karena belum pandemi ya, jadinya sering masak bareng, kumpul bareng, kegiatan bareng-bareng. Walaupun pada saat itu Fans menjadi UKM. Kalau dulu kan masih di bawah naungan Himika, dan kebetulan di prodi saya itu udah menjadi UKM. Jadi birokrasinya sudah berbeda, adaptasi awal baru lagi, dan itu butuh perjuangan. Dan itu banyak dukanya di situ. Nah, gitu. Gitu sih. Sebelum menjadi ketua nih Kak, proses menjadi ketuanya gimana sih? Apakah ada kriteria khusus dari ketua sebelumnya atau bagaimana? Proses jadi ketua itu sebenarnya dulu itu kan di apa namanya, awalnya di jadi ada dua pilihan dulu tuh. Karena kalau jadi ketua Fans itu kan nggak boleh menjabat di kepengurusan yang lain atau di organisasi lain. Sebentar ya, saya nyari charger. Nah, kebetulan saya itu waktu dulu jadi kepengurusan di IENSA, jadi diklat gitu. Nah, terus habis itu modelnya kan musyawarah. Jadi kriterianya yang mau kayaknya ya, yang mau jadi ketua, yang mau yang bersedia, intinya kayak ya ya gimana ya, mau nggak mau, bukan mau nggak mau, tapi karena harus harus apa ya, intinya karena mufakat itu pengurus, dan akhirnya jadi. Terus alhamdulillahnya dulu boleh tetap menjabat di pengurus IENSA gitu, tapi hanya sebagai anggota. Gitu aja sih proses jadi ketua itu, tiba-tiba jadi ketua aja gitu. Gitu. Kayak bim salah bim langsung jadi gitu. Bim salah bim, kayak aduh nggak ada nih, aduh pokoknya ayo jadi ketua deh kayak gitu. Jadi nih Gitu sih. setelah sudah menjadi ketua nih, ada nggak sih proses lainnya kayak cobaannya gitu? Pasti banyak gitu kan cobaannya ya Kak, kalau misalnya namanya cobaan. Tantangan baru gitu buat seorang kakak gini. Baru tantangannya itu banyak banget. Apa namanya? Cobaannya pasti banyak banget karena apa ya? Kalau jadi anggota dulu kan, saya jadi anggota ya di kepengurusan itu kayak ngikutin alur. Dan kalau sudah jadi ketua, saya itu tipe kalau orang yang ketika saya berpendapat, saya pinginnya pendapat itulah yang diambil keputusannya. Tapi ketika menjadi ketua itu bisa banyak banget belajar, karena yang pertama mengutamakan anggota. Terus abis itu ini tuh mau dibawa kemana sih organisasi ini gitu, lebih bermanfaat kemana sih antara A dan B gitu. Terus anggotaku ini harus gimana ya kayak gitu, dan kepengurusanku gimana sih tetap solid. Terus gimana sih pengurus itu sama aku nggak, maksudnya bukan hanya memandang sebagai ketua, tapi bisa jadi uh, intinya lebih deket lah, gimana caranya mereka itu bisa sharing, nggak hanya cerita membahas tentang prokja, tapi bisa bahas tentang main, oh mau main di mana, oh besok makan ini yuk kak, kayak gitu. Jadi gitu, kalau cobaannya banyak banget pokoknya waktu
jadi ketua. Tapi ya dijalani aja karena ketika kita gini, karena setiap kita menghadapi masalah pasti ada jalan keluarnya kalau kita itu benar-benar sabar kayak gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Gitu aja sih. Jadi lebih dewasa. Itu aja. Ini apa ya, kesan-kesan yang sangat eh, sampai sekarang kakak nggak bisa lupain, yang menurut kakak emang kayak, wah ini nih suatu momen yang sama sekali nggak bisa dilupain, itu di mana kak? Terlalu banyak deh kayaknya. Salah satunya Banyak deh yang luar banget biasa. momen-momen yang luar biasa itu mungkin ketika ini apa namanya Diksar. Jadi itu Diksar yang pertama buat fans dan kebetulan kita itu hujan posisinya dan kita ada apa namanya simulasi besar di malam hari dan kalau peserta itu alhamdulillahnya bisa tidur ya, tapi pengurus itu yang KO semua. Jadi kayak pada sakit, pada pokoknya pas sampai hipotermi dan lain-lainnya sampai di situ, aku tuh kayak kayak merasa gimana ya? Perjuangannya tuh banyak banget sama mereka gitu. Jadi kayak aduh kayak gitu. Nah, ini itu yang paling berkesan menurut aku. Jadi dari anak-anak dari pengurus yang biasanya kayak udahlah aku nggak mau ikutan lagi tapi di situ kita berusaha buat ayo nih bentar lagi selesai kayak gitu kita selesaiin padahal mereka tuh aku tahu banget mereka tuh kayak udah males sebenarnya karena acaranya kayak gitu banget gitu kan lebih capek ke pengurus panitianya gitu jadi itu yang menurutku paling berkesan dan alhamdulillah diksarnya itu sukses gitu. Alhamdulillahnya dengan banyaknya cobaan, kegiatan juga selesai dengan sukses. Terus tuh setidaknya dari anggota dan pengurus tidak ada yang benar-benar KO banget gitu loh ya kak ya, yang maksudnya yang di luar dari perkiraan gitu setidaknya. Itu malah di luar perkiraan semua Itu di luar keadaannya tuh perkiraan. sampai iya sampai aku tuh megangin tangan ada pengurus yang benar-benar udah KO gitu aku megang kayak aku berdoa ya Allah sembuhkan ini kenapa sih kok kenapa pengurus pada kayak gini kayak gitu jadi kayak kenapa panitianya kayak gini itu di luar apa yang dipersiapkan sama panitia dan ya tapi alhamdulillahnya tetap semuanya bisa bisa baik-baik aja gitu. Kak, apa sih perubahan apa sih setelah mengikuti atau berproses dengan fans yang terjadi pada seorang Widya nih, perubahan apa gitu? Perubahannya awalnya saya tidak mengenali diri saya Hmm. maksudnya gini oh ternyata kalau udah menjadi ketua itu harus mengesampingkan ego. Jadi kayak aku sampai kayak ini kayaknya bukan aku deh kayak gitu sampai berada di titik itu kayak kenapa sih aku harus mendahulukan anggotaku kenapa aku harus mendahulukan pengurusku kenapa aku nggak mendahulukan keinginanku gitu tapi ketika sudah menjadi ketua itu tuh kayak keinginan kita itu tuh kayak akan kalah dengan anggota mungkin sama yang dirasakan orang tua orang tua pengen ABC anaknya tetap mendahulukan keinginan anaknya dan menurutku kayak gitu jadi sampai berada di titik itu kayak aduh kenapa sih aku harus menahan diri kenapa sih aku harus sabar kenapa sih harus kayak ini tapi itu memang prosesnya seperti itu gitu tapi ya itu yang paling membuat saya lebih dewasa lebih sabar lebih kayak kalau mau ngambil keputusan tuh nggak bisa kayak keputusan A itu nggak bisa harus bener-bener diproses. Aduh kalau aku ngambil A gimana ya nanti efeknya apa ya, dampaknya apa ya, baiknya apa ya, negatifnya apa sampai di titik sedetail itu. Gitu sih. Jadi ketua deh biar Iya, jadi selama mempertimbangkan semua pendapat itu benar-benar kayak, aduh nggak boleh nih ada yang di sebelahnya merugikan, tidak boleh ada yang salah satunya yang menguntungkan, jadi harus sama-sama seimbang gitu ya Kak. ya gini.
kalau jadi ketua itu kalau semua ada sesuatu harus tetap mengambil keputusan, entah itu merugikan atau enggak. Jadi gini, lebih baik kita mengambil keputusan walaupun itu nanti akhirnya banyak ruginya daripada tidak mengambil keputusan sama sekali dan akhirnya kerugiannya lebih banyak gitu. Jadi harus pinter-pinter memilih keputusan itu. Kalau ketua tidak bisa memilih mengambil sebuah keputusan, itu yang tidak tidak bisa gimana ya, nggak boleh ketua kayak gitu, harus mengambil keputusan gitu. Harus berani intinya ya Kak, dengan apapun resiko yang ada di depan. Kalau misalnya sudah mengambil keputusan itu ya harus melewati resiko yang ada di depan itu. Ya harus terima apapun itu resikonya. Keuntungan kakak nih selama mengikuti FANS apa sih Kak? Buat diri sendiri itu mungkin public speaking ya, jadi mungkin public speakingnya lebih bagus, terus apa namanya, apa ya, banyak sih, terlalu banyak kayaknya. Jadi jiwa kemanusiaannya tuh dulu aku nggak punya jiwa kemanusiaan deh kayaknya, mungkin aku bukan manusia dulu. jadi jadi lebih punya jiwa kemanusiaan, jadi aku kan orangnya egois banget kan, jadi setelah ikut fans kayak kayak mulai terkikis lah gitu, jadi punya jiwa kemanusiaan walaupun cuma sedikit gitu. Lebih kayak merasakan peduli dengan teman-teman, peka terhadap lingkungan sekitar gitu ya Kak. Gitu, bener banget. Peka dengan perasaan sendiri. Kalau peka sama perasaan sendiri malah enggak deh kayaknya, lebih ke peka terhadap perasaan orang lain. Gitu. Karena ketika kita ada di suatu organisasi tuh sepertinya mau peka sama diri sendiri itu kayaknya paling nomor 2 gitu kan. Yang dipekain tuh harus perasaan orang lain. Bener gak sih Kak? Bener banget, kayak anggota pengurus sampai mau tidur, aduh Prokja ini belum belum deh, aduh kok ketua ketua panitianya kok gini, aduh kok pengurus ini kok ngilang. Jadi tuh kadang sampai bangun tidur lagi masih mikir, aduh besok rapat gini, jadi sampai mikirin diri sendiri aja enggak, Iya, saking lupa. lupa sama Ya, diri jadi sendiri, kalau lupa. kalau misalnya ini Kak ada kayak anggota atau ketua dari masing-masing Profja yang tiba-tiba nih ngeghosting nih, tiba-tiba hilang gitu kan tanpa penjelasan. Gimana sih tips kakak buat nahan kayak rasa kesel, marah gitu kan? Karena dari apa ya, dari masing-masing divisi kan pasti sudah punya Profja masing-masing nih. Tiba-tiba di ghosting gitu, hilang tanpa pemberitahuan. Gimana nih caranya buat ngomong sama mereka? Ngomong sama mereka, jadi aku udah sering, bukan sering sih, gini, kalau aku tuh lebih ke pendekatan gini, aku kenapa sering waktu aku jadi pengurus sering aku ngajak makan, aku sering masak bareng, sering apa, karena dari situ bisa deket sama pengurus sama anggota. Nah, kalau kita udah mulai deket, mereka udah mulai cerita tentang nggak hanya tentang organisasi, itu lebih mudah. Ketika dia ngilang, tinggal kita itu aja, ingetin aja, tapi awalnya jangan bahas langsung ke Prokja, jangan langsung ingetin kayak apa namanya, gimana nih, contohnya kayak basement atau mubesnya gimana nih, jangan dulu, kayak basa-basi dulu aja, gimana nih sama kemarin kayak gitu, jadi nggak jadian kayak gitu, jadi lebih ke temen, lebih ke kayak temennya dulu, ya langsung aja, langsung kamu ketua gitu, tanggung jawabmu tuh kayak gitu, kurang apa kayak gitu, jadi tergantung situasi kalau aku ya. Iya, ini salah satu buat ngekode sih buat yang ketua tahun ini. Kak, ajak makan-makan dong. Iya, ayo gimana nak? Nanang sering aja makan-makan nggak? Dia komen sama Kak. Ya Kayaknya sama belum deh, nggak Kak. mikir ya. Nah, berarti
pas kemarin pengurus yang diketuai oleh kakak, berarti kakak sering masak-masak buat mereka dong. Iya, Wah, sering enak. banget kita tuh masak. Karena itu satu metode buat kita bisa deket sama pengurus, sama Nah, anggota. Menurut aku kayak gitu. Dan ini aku bisa tuh di kan copy. suka masak gitu. Kayak gitu. Ini bisa di copy banget sih buat Kak Nanang, buat rajin masak juga buat anggota-anggotanya atau ngetraktir teman-teman. Kayaknya kalau Nanang karena dia sukanya muncak, jadi kayaknya metodenya dia ya diajak muncak bareng gitu deh Ya, kayaknya. nggak ada. Kalau ucak bareng belum tentu pada ikut sih sebenarnya. Iya, tapi beda halnya kalau makan. Kalau makan kayaknya ayo-ayo aja. Iya. Untuk harapan kakak nih di ulang tahun PES yang ke 5 tahun, apa sih kak harapannya buat next leadernya, buat anggotanya, buat organisasi khususnya? Buat organisasi, khususnya buat fans, karena fans itu kan organisasi yang kalau dalam versiku ya, itu bagaimana kita tidak hanya berkumpul untuk membahas tentang pertolongan gawat darurat, tapi gimana caranya kita itu setelah mendapatkan ilmu dimanfaatkan. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk kuliah dan lain sebagainya, tapi sekecil apapun itu ilmu yang kita dapat, alangkah lebih baiknya itu kita manfaatkan. Jadi kayak contohnya kita udah bisa apa namanya pertolongan pertama kecelakaan bisa dimanfaatkan kita cari buat penkes buat masyarakat dan lain sebagainya itu lebih bermanfaat karena menurut aku di usia yang 5 tahun ini fans itu harus udah ke ranah itu gitu maksudnya udah bukan mencari popularitas dan lain sebagainya karena fans udah banyak yang kenal juga jadi lebih ke bagaimana caranya fans ini bermanfaat untuk banyak orang buat masyarakat gitu kan itu untuk fansnya kalau untuk pengurus dan juga anggota-anggota kalian waktu masuk fans itu kan pasti udah punya gambaran fans itu seperti apa jadi jangan hanya berhenti di tengah jalan jangan hanya karena ngikutin temen dan lain sebagainya itu tuh kayak udah nggak zaman banget gitu jangan maksudnya ya udah jalani aja kamu pengen di fans pengen apa kayak gitu pasti bermanfaat buat orang banyak kan kalau pengurus tetap semangat bentar lagi juga udah reor pokoknya harus semangat diselesaikan dengan baik dengan maksimal dengan versi terbaik jangan hanya udahlah diselesaikan aja yang penting udah selesai nih kepengurusan jangan kalau bisa kita itu kalau menampilkan sebuah contohnya kayak teater dan lain sebagainya itu harus yang buat kita dari kita gitu gitu aja semangat buat kalian semuanya Uh, ada nggak sih kak kayak apa ya yang sejauh ini kakak kayak pernah pernah nyesal nggak sih bergabung di fans kayak capeknya ngurus teman-teman kayak sering ngeluh banget gitu kan karena kan kalau perempuan kadang banyak banget ngeluhnya ya kak kakak pernah merasakan itu nggak dan keluar dari rasa ngeluh tuh kayak gimana sih tipsnya. kalau aku Jadi pertanyaan yang pertama, pernah nyesel nggak ikut fans gitu ya? Kalau nggak, Hai, ya bisa 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 diulangi pertanyaannya tadi. Maaf ya. iya. Kan selama berproses bareng fans nih pasti pernah merasakan kayak capek, ngeluh, nggak bisa ngatur waktu gitu. Di saat kakak capek nih, apa sih yang kakak lakuin biar tetap enggak apa ya, biar tidak melulu kayak ingin udah pengen keluar aja sebelum masa jabatan ini selesai gitu kan atau aduh capek nih nyesel nih ikut ini kayak gitu kan karena kan biasanya perempuan sering banget ngeluh gitu kan apa sih tips apa sih yang kakak eh, komitkan pada diri sendiri buat kayak untuk tidak berhenti dari masa prosesnya kakak bersama fans.
tipsnya adalah cintai organisasimu. Jadi gini, ketika kalian melakukan sesuatu dengan hati, memang kadang nggak sesuai sama ekspektasi itu bisa menyakitkan banget. Tapi itu satu kunci buat kita tetap semangat, walaupun itu kayak banyak tugas dalam harus Sabtu, dua, belum jangka yang mingguan, yang bulanan itu benar-benar padat banget. Tapi kalau kita udah kayak melakukan sesuatu dengan hati, itu nggak kerasa capeknya. Walaupun cuma capek, kalau capek kayak nggak bisa tidur, subuh-subuh udah harus ke kampus, kegiatan, dan lain sebagainya, itu menurut aku kayak, ya pasti akan tetap dijalani walaupun capek, gitu. Jadi intinya itu aja. Cintai dulu, sayangi dulu organisasi kamu, gitu. Nanti kamu bakalan tetap ngejalanin dengan happy, dengan semangat. Karena aku sering bilang sama teman-teman, kalau pas kegiatan gitu jangan di pressure untuk kita harus kegiatan lancar dan sebagainya, jangan, tapi harus bilang ayo semangat, jalani dengan happy. Kalau kita udah jalani dengan happy, maka semua itu nggak bakalan, capeknya itu nggak bakalan kerasa gitu. Kalau kita jalannya dengan senang-senang, nggak harus di pressure, aduh kegiatannya harus bener-bener sempurna nih dan sebagainya, itu nggak. Jadi ya itu. Terus kalau ada waktu luang, tidur. Salah satu tips buat kita menambah imun itu tidur. Kadang aku kalau hari Minggu gak ada kegiatan, HP dimatiin, tidur. Pokoknya kayak aku harus tidur gitu. Kalau udah tidur nanti fit lagi gitu. Tidur Harus adalah salah istirahat. satu kebutuhan. Iya, bener banget, kebutuhan. Itu sih kalau dari aku. Tadi kan sebelumnya kita udah gabung sama Kak Husni ya Kak, karena tadi seharusnya kita bertiga nih sama Kak Husni karena ada kendala sinyal, terus tuh Kakak juga baru pulang shift gitu kan. Tadinya mau digabungin, cuman kayaknya Kak Husni juga tidak bisa bergabung lagi. Tadinya kita mau mempertemukan nih kedua ketua di setiap periodenya biar bisa saling menyapa, saling mengenang mungkin ya, saling menyemangati juga, mendukung. Eh, ini Iya. pertanyaan terakhir Kak. Ada nggak sih Mm-mm. closing closing quotes buat acara hari ini? Apa ya kok? Kalau bahas tentang fans itu bawaannya melo. Kenapa? Karena yang ngebuat jadi aku yang sekarang itu ya fans gitu. Jadi ketika ngomongin tentang fans itu terlalu banyak kayak kenangan yang banyak yang apa ya? Pokoknya sayang banget deh gitu. Jadi ketika ngomongin tentang fans kadang tuh kayak melo sendiri gitu. Kalau untuk Apalagi sama closing, teman-temannya ya Kak. sama teman-teman, sama pengurus yang sekarang, pengurus yang dulu, semuanya kayak Setiap momen yang dijalaninnya itu sangat luar biasa gitu. sangat luar biasa. Nggak hanya, maksudnya nggak hanya buat pengurus dan anggota, tapi buat diri sendiri gitu. Buat diri sendiri menjadi lebih baik. Gitu. Kalau untuk closingnya apa ya? Mungkin tadi udah disampaikan juga ya buat apa namanya, di anniversary yang ke 5 tahun ini itu bukan ya, untuk fans kan yang ke 5 tahun kan aku nggak bisa Iya. ngomong deh. Untuk fans yang Ya ke 5 tahun, untuk diri kakak sendiri juga. Siapa tahu sendiri saya. 5 tahun ke depannya nih seorang Widya harus seperti apa. Siapa tahu setelah 5 tahun ke depannya fans sudah seperti apa gitu kan. Oh ya, dulu tuh sempat pernah ngobrol-ngobrol ya kayaknya. Nah, nanti kalau 1 dekade fans kayak kita pengurus apa ketua-ketua dulu yang kayak Kak Husni, Kak Davi, Tias, itu kira-kira kalau kita diundang, karena dulu pernah ngeliat di NCC yang 1 dekade itu tuh ketua dari ketua yang pertama sampai ketua yang ke-10 itu hadir gitu. Dan itu tuh kayak udah banyak yang udah
ketuanya dikumpulin semua dalam satu dekade dan udah pada bawa punya anak dan lain sebagainya. Kalau untuk Widya yang 5 tahun 5 tahun lagi nggak tahu ya Widya udah kena gimana. Manfaat buat banyak orang, kemudian udah tercapai proja jangka panjangnya yang apa namanya bisa intinya ketika ada bencana ada funds gitu. Halo, sinyalnya susah. Halo Widya. Disapa Halo, dulu Kak dong Kak. Kak Husni, dagunya mana? Sekarang nggak ada dagunya ya? Apanya? Dagunya mana sekarang? Nggak ada. Ini juga Kabi banyak ya yang sekarang. komen kaosnya gendutan sekarang. Iya udah. Apa namanya? Kebanyakan makan tidur, jadi gendut. Aduh. Tadi kan Uti sudah nanya sama Kak Widya ya kayak apa sih harapan ke depan kayak Ya. 5 tahun ke depan nih buat fans, buat diri sendiri, apa sih harapannya gitu? Buat 5 tahun ke depan nih. Ini pertanyaan buat Kak Husni kan? Oh Kak, aku iya. tadi udah jawab. Kak 5 Husni. tahun ke depan nikah gitu, Wid. Insya Allah. Apakah 5 tahun ke depan nanti kita reunian satu dekadenya fans. Kayak Iya. udah pada bawa anak, udah bawa pasangan masing-masing. Aduh seru deh kayaknya. Aduh, berat. Aduh, ini udah sangat berat sekali pembahasannya. 5 tahun deh, 5 tahun. Mbak Widya udah kepengen nikah itu. Iyalah. Orang besok aja nggak apa-apa kok nikah. Aduh. Ntar ada yang jadian sama anak fans nanti. Udah pasti. Enggak. Jadi Kak Husni gimana? Kak? Aduh, pengen ketawa. Ini gimananya nih Kak Widya nanya ke Kak Husni. Oh, Kak Apanya? Husni kan sebagai pendirinya fans nih. Kayak fans sekarang udah 5 tahun, gak kerasa banget gitu kan. Kayaknya dulu waktu pas periode kedua itu kan kayaknya aduh buat event aja misalnya gitu. Tahun kasih harapan-harapan maksudnya ada rasa bangga sendiri dengan ini gitu. Nggak denger ya suaraku? Putus-putus suaranya. Oh gitu. Emang di sini susah sinyal sih. Harus bersabar Kak. Kamu di mana? Berarti Wid? aku harus ngulang. Aku di depan RSUD Prambanan. Oh, harus di Prambanan.
Ya. Yang di Lempuyangan bukan? Mungkin MC bukan yang di deket Piungan. Oh, Piyungan, iring kok Lempuyangan. Piyungan, lupa. Piyungan. Ya, Piungan. Deket Prambanan tuh. Deket banget. Kalau sore ke Prambanan. Maaf. Enggak deh, kayaknya kau ini lupa deh kalau nurse tuh Maaf Kak, kerjanya terlalu banyak. ini tidak terasa waktu kita sudah mendekati waktu malam. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dengan kami. Kami sangat-sangat berterima kasih sekali. Terima kasih untuk pengalamannya. Terima kasih untuk banyak pelajarannya juga yang malam ini kita dapatkan. Halo Kak. Iya. Kemungkinan kita akhiri ya Kak ya, karena ini juga sudah malam gitu. Untuk Kak Widya mungkin mau istirahat, Kak Husni mungkin besok pagi juga harus bekerja, Kak Widya juga. Kami selaku panitia sangat berterima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata Kak dalam Jangan Santai pada malam hari ini. Saya Putri Meli Utami sebagai ya. Semoga kita 5 tahun ke depan bisa ketemu di acara ya. Dengan izin Allah kita bisa bertemu sama-sama. Amin. Sama. Amin dengan izin Allah. Bawa anak, Wit. Mana bawa anak, Wit? Lihat ya nanti babyku kayak apa. Aduh. Kita tutup ya Kak ya. Ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Sampai jumpa Kakak. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam. Semangat fans Ayani, be healthy, we care. Healthy we care. Ini dong buat terakhir Kak Musni mimpin dong ini apa jargonnya fans. Kayaknya agak beda nih. Gimana? Gimana bedanya gimana? Menghilang suaranya. Ayo Kak Husni dipimpin jargonnya. Oke. Ya Kak Husni. Fans saya nih. Be healthy. We care. Terima kasih Kakak. See you and bye-bye. Dadah, see you, bye.